Kembali bersama Potere Special Podcast. Padahal ini kan di segmen 2 kita sudah bahas bagaimana pencapaian di dunia maya. Iya. Dunia maya dengan dunia nyata itu harus berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, Oke. Apa yang kita rasakan di dunia maya, kita berharap bisa kita rasakan juga di dunia nyata. Di dunia nyata, Anda tadi sempat di akhir segmen 2 mengatakan bahwasanya pernah dipanggil manggung ya, bahkan awal-awalnya lintas provinsi. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya seperti apa? Jadi pada saat setelah booming video tadi kan, pada saat setelah booming banyak tuh yang kirim pesan gini. Cuman ada satu ini yang undang saya langsung di luar kota. Waktu itu di Kota Batu, Jawa Timur. Jadi saya ke sana sendiri, terbang sendiri, kemana-mana, pokoknya kemana-mana sendiri. Di Kota Batu ya? Di Kota Batu. Habis itu selang 2-3 bulan kemudian, dapat pesan. Di awal karir Anda di Kota Batu itu ya? Betul. Anda manggung di hadapan orang banyak atau? Betul, depan banyak orang, kayak semacam aula gitu kan. Ini sebenarnya acara anniversary brand gitu. Waktu itu dalam sebuah aula kurang lebih ya 200-an lah penonton. Anda gugup pada saat itu ya? Sangat, itu pertama kali manggung di depan banyak orang. Saya senang dengan karakter Anda. Anda tidak menutupi hal-hal yang bisa dikatakan justru ditutupi oleh seleb sosmed yang lain ya. Padahal dalam proses perjalanan itu kan tidak semuanya berjalan lancar. Betul. Pasti ada hal-hal yang jika kita bisa menikmati itu, kita belajar dari situ, bisa menjadi fondasi yang kuat untuk keberhasilan Anda ke depan. Anda gugup pada saat itu ya? Gugup. Berapa menit Anda gugup pada saat itu? Lama 2 lagu. Waduh. Kurang 2 lagu. Anda nyanyi dalam kondisi gugup, tapi tetap dapat aplaus dari penonton tidak? Dapat. Waduh, hebat ya. Biasanya kalau kita gugup itu buyar semua apa ya. Nyanyi 2 lagu, gugup, lagu ketiga sudah mulai bisa membawa diri ya. 2 lagu, cuma 2 lagu. Jadi nyambung. Jadi kurang lebih 10-15 menit. Apresiasi pihak yang mengundang Anda pada saat itu, pada saat acara selesai seperti apa? Pada saat ya, mereka kayak ini. Sebenarnya mereka tidak percaya kayak gimana sih suara saya sebenarnya kan. Pada saat saya manggung di situ, mereka sudah ini kayak senyum-senyum ke saya karena kan mereka semua pada nonton di depan saya. Pokoknya jadi secara detail Anda bisa melihat ekspresi wajah, gestur tubuh orang-orang yang menyaksikan Anda menyanyi itu ya. Betul. Tidak ada yang gerak-gerak yang tidak puas, malah sebaliknya ya. Enggak ada. Kebetulan memang rata-rata waktu itu ini peminat Bollywood semua, jadi Bollywood semua. Komunitas Bollywood di sana betul, mungkin ya. Kebanyakan. Bisa dikasih bocoran Anda terima honor di job pertama itu berapa besar? Ini jauh ini Makassar ke Batu ini, Bos. Iya. Berapa ya? Apa perlu saya sebut? Mungkin sekitaran 2 juta. 2 sampai 3 juta. Wah, itu di luar ini akomodasi. Itu lumayan besar loh. Bagi saya kalau untuk artis pemula, Bos, yang baru merintis ya. Apa yang Anda rasakan pada saat Anda menerima honor itu? Puas. Sangat senang. Karena kan ini kayak hasil pertama daripada manggung pertama juga. Jadi kayak termotivasi pastinya. Sangat. Berpikir akan mengulang hal seperti itu dalam jumlah honor yang lebih besar pada saat? Saya sih sebenarnya ada motivasi seperti itu? Ada sih sebenarnya. Cuman ya saya sebenarnya kalau diminta diundang kayak begitu, sebenarnya saya serahkan sama ininya lah. Bos, nominal 2 juta itu besar, Bos. Betul sih. Tapi saya kayak terutama pengalaman yang kita bisa petik. Pasti ada cerita-cerita indah dari Malang kemana, bisa diungkap sedikit. Pada saat itu kan semua serba pertama, naik pesawat pertama kali. Waduh. Ya, betul. Naik pesawat pertama kali, berangkat dengan sendiri. Betul. Berarti pertama kali ya ke
Keluar dari Betul. Makassar ya? Makassar. Berani sekali berangkat sendiri bos. Nginap sendiri di hotel pertama kali juga. Pokoknya paling berkesan ini, paling berkesan. Paling sangat paling berkesan. Bahkan ini kayak jadi momen yang kayak mulai kayak bergairah, tambah bergairah untuk bisa ini berkarir di. Saya dapat kabar dari teman-teman kameramen, dari teman-teman produser ya, katanya Fadlullah ini pernah satu panggung dengan artis nasional, ya. Alhamdulillah. Siapa saja itu? Fadlullah. Ada Fildan, sama ada Putri Isnari. Ceritanya Anda bisa satu panggung dengan mereka itu seperti apa? Di DM. Oh di DM. Iya, yang DM siapa? Fildan yang DM. Ya. Di DM kebetulan dia waktu itu ini ada acara di sini, jadi pada saat itu kita berangkat sama-sama ke Jakarta. Ke Jakarta. Manggung di mana pada saat itu? Kita sebenarnya bukan manggung sih, bikin kolaborasi untuk video di YouTube. Di YouTube. Iya, Punya bikin kolaborasi nyanyi lagu India. Selain Fildan ada Putri juga. Putri. Kemarin juga sempat. Prosesnya sama ya? Putri yang DM atau Anda yang menawarkan diri? Karena ini bukan karena kan saya sudah di Jakarta ketemu mereka jadi diajak. Sebenarnya ada beberapa ini rencana juga selain dari yang 2 tadi, cuman karena kemarin harus cepat balik ke Makassar jadi belum sempat terlaksana. Ya. Saat ini kan jalan yang Anda tempuh itu sudah mulai menampakkan hasil, ya kan? Untuk step berikutnya apa yang Anda lakukan? Untuk sekarang sih saya masih belajar meningkatkan kualitas saya bernyanyi sama bermain musik juga saya masih belajar. Itu sih sebenarnya untuk sekarang sambil saya juga ini banyak bikin konten di sosial media. Job manggung ada sekali 2 kali ada. Bagaimana support dari keluarga setelah sedikit melihat hasil yang menggembirakan ya? Sebenarnya waktu setelah booming dan pertama kali diundang di situ mulai kayak orang tua saya kayak aduh. Dan saya yakin keluarga Anda sudah mulai terbiasa dengan lagu-lagu India ya. Tertular virusnya dari mana ini. Ya, teman dekatnya bagaimana? Support juga tidak? Pacarnya disupport juga? Pacar? Hah? Disupport pastinya ya? Support. Sudah punya pacar tidak? Jangan sampai belum punya pacar. Janganlah dulu pacar itu jangan dulu. Fokus karir dulu. Fokus karir. Mantap. Anda usia berapa saat ini? 30. 92. Dunia hiburan itu kejam, Bos. Betul, saya tahu. Sesaat kita melonjak ke bulan, tidak sampai beberapa menit terjun bebas ke jurang. Nah, banyak contoh artis-artis yang sempat booming dulu, sekarang sudah sama sekali tidak terdengar rimbanya. Itu butuh konsentrasi, butuh skill yang diasah supaya lebih bagus. Pokoknya persaingan di dunia hiburan itu kejam. Apalagi kalau mental tidak kuat. Betul. Saya sendiri juga sekarang sudah kayak mulai membangun mental untuk bisa bertahan gitu di dunia hiburan. Kan kita tahu sendiri bagaimana kalau kita tidak pandai-pandai dalam ini mengasah misalnya skill kita, tenggelam gitu. Persoalan bakat, mereka punya bakat yang cukup mumpuni, tapi lagi-lagi persoalan mental mereka tidak kuat menghadapi godaan di mereka tidak dunia hiburan ini, Bos. Betul. Jadi yang rusak mereka bukan jarang dapat job, tapi yang rusak mereka diri dia sendiri. Yang terakhir, Fildan, Anda akrab sering bersosialisasi dengan seleb medsos di Makassar. Makassar kan sekarang ini bukan cuma Anda, banyak juga yang. Betul. Walaupun kontennya yang berbeda ya. Kalau di Makassar kurang saya. Rata-rata ini teman dari luar semua. Teman dari luar. Iya, di luar di Malaysia juga banyak teman-teman di. Tidak terpikir membentuk komunitas pecinta lagu-lagu Bollywood di Makassar khususnya? Kayaknya
belum kayak tidak ada apa, saya belum ada hak lah gitu, belum ada kuasa lah untuk bisa buat kayak komunitas begitu, belum. Harapan Anda ke depannya seperti apa? Ya itu tadi, masih terus belajar mengasah supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih menghibur lagi gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Muhammad Fadlan ya. Saya berharap kedepannya juga apa yang Anda rintis itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Amin. Ya. Job desk Anda dari panggung ke panggung akan semakin terupgrade ya. Anda banyak dapat orderan apa dan sebagainya. Amin. Anda bisa menikmati hasil jerih payah Anda. Amin. Pemirsa, Potere Spesial Podcast, satu hal yang kita bisa petik dari wawancara saya berdua dengan Muhammad Fadlan. Fadrullah. Muhammad Fadul ya. Fadullah. Ya, Muhammad Fadrullah. Apapun itu, jika kita lakukan dengan sepenuh hati, jika kita laksanakan dengan konsisten, apalagi dengan dibarengi dengan skill yang memadai, insya Allah akan mendapat hal yang lebih maksimal lagi. Ya, saya yakin dengan konsistensi yang dimiliki saudara Fadrullah ini, suatu saat dia akan menembus pentas belantika musik nasional. Ya, oke, pemirsa spesial podcast Potere, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan menghadirkan kedepannya narsum-narsum yang jauh lebih kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का कुछ मुझ पे सनम आने लगा तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूँ हाय कुछ होता है